Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan share resep brownies yang enak banget dan sudah jadi andalanku beberapa tahun ini dalam berjualan. Kenapa aku bisa klaim ini enak banget? Karena terbukti si brownies ini merupakan best seller dan penggemarnya sampai luar kota loh. Teman-teman juga bisa lihat resep browniesku ini di video yang sebelumnya tentang brownies sekap. Namun untuk video kali ini aku buat topping brownies yang lebih kekinian yang tentunya dapat menarik pasar lebih banyak lagi nih. Untuk variasinya antara lain ada topping cookies, topping cheese, dan original. Yang tentunya dengan mengikuti keinginan pasar, produk brownies yang dihasilkan akan lebih up to date, jadi membuat customer lama kita nggak bosan, dan menarik customer-customer baru. Ini juga bakal cocok banget untuk jadi ide hampers lebaran nanti. Jadi sekarang langsung aja kita simak gimana cara buatnya. Step pertama di sini aku sedang mempersiapkan gula. Ini gula pasir biasa aku chopper atau bisa juga di blender hingga cukup halus. Jadi lebih memudahkan kita untuk melarutkannya nanti. Setelah itu ini choppernya aku pakai lagi untuk membuat topping cheese-nya. Di sini aku pakai 200 gram cream cheese atau bisa juga pakai spread cheese, lalu tambahkan 60 gram kental manis. Lalu tambahkan setengah butir telur atau sekitar 25-30 gram beratnya. Dan tambahkan juga 10 gram terigu protein sedang. Kalau ingin lebih gurih lagi, teman-teman juga bisa tambahkan 1/4 sendok teh garam ya di sini. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu simpan dulu dalam chiller sambil kita menunggu untuk membuat adonan browniesnya. Selanjutnya di sini aku buat topping cookiesnya. Di sini aku pakai 55 gram unsalted butter, lalu tambahkan 35 gram gula aren plus 20 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam dan setengah butir telur. Lalu semuanya ini diaduk rata hingga lembut dan tercampur rata seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan salted butter atau margarin, tidak perlu menambahkan garam pada adonan cookies ini. Setelah itu tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang dan 1/4 sendok teh soda kue. Aduk rata semuanya hingga membentuk adonan yang menyatu seperti ini. Dan terakhir jangan lupa tambahin coklat chips, di sini aku pakai merek Chefmade. Aduk rata semua dan siap digunakan. Nah, kunci untuk membuat brownies yang enak yaitu ada pada coklatnya. Dimana rasa coklat nggak cuma manis aja, tapi ada rasa pahitnya yang membuat rasa brownies makin rich. Maka dari itu di sini aku menggunakan dark coklat compound dari Chefmade ukuran 1 kilo. Yang tentunya akan lebih ekonomis, pas banget buat jualan. Tapi untuk resep ini aku pakai hanya sekitar 500 gram yang sudah dicincang seperti ini agar lebih mudah meleleh. Setelah itu tambahkan 150 gram mentega atau margarin. Lalu tambahkan juga 120 gram minyak sayur. Ini satuannya gram karena aku timbang ya teman-teman. Untuk minyak sayurnya aku menggunakan minyak kelapa sawit. Selanjutnya bahan-bahan ini kita lelehkan. Di sini aku pakai cara double boiler. Dan setelah meleleh seperti ini, kita turunkan dulu suhunya. Sementara itu di wadah yang lain kita pecahkan 6 butir telur ukuran besar. Dengan berat bersih per telurnya itu sekitar 60 gram. Kalau kamu pakai ukuran yang sedang atau kecil, pakai sekitar 7 butir ya. Lalu masukkan 440 gram gula pasir yang sudah kita blender tadi. Lalu kita aduk rata semuanya. Untuk mengaduknya sendiri di sini aku pakai mixer ya teman-teman karena ini adonannya lumayan banyak. Jadi untuk memudahkan aja. Untuk kecepatannya di sini aku pakai kecepatan rendah agar tekstur dari brownies kita tetap fudgy, tidak terlalu mengembang seperti pada umumnya bolu. Dan setelah gula semuanya larut, serta terlihat adonannya lebih mengkilap seperti ini, dan ada busa-busa kecil kayak gini, ini bisa kita masukkan coklat yang sudah dilelehkan tadi. Untuk suhu coklatnya sendiri ini sudah hangat ya teman-teman, jadi tidak terlalu panas tapi juga nggak dingin banget. Nah, salah satunya pada tahap ini nih, ini menentukan munculnya shiny crust atau enggak. Jadi untuk memunculkan shiny crust sendiri, teman-teman harus pastikan gulanya sudah benar-benar larut sempurna. Pastikan juga semua takaran sudah sesuai dari mulai jumlah telur hingga coklat yang digunakan. Selain itu suhu coklat juga berpengaruh besar loh. Kalau terlalu panas dia akan menghancurkan telurnya. Dan jika terlalu dingin akan sulit untuk bercampur dengan adonan telurnya. Nah ini di mixer dengan kecepatan rendah aja sampai cukup berat dan tercampur semua rata seperti ini. Selanjutnya bisa kita masukkan tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Dan tepung-tepung ini harus diayak terlebih dahulu ya agar lebih mudah tercampur rata dan tidak bergerindil. Karena pada step pencampuran bahan kering ini, kita tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan mixer seperti tadi. Jadi akan sulit tercampur rata jika si tepungnya sendiri masih bergerindil. Dan jika semua terigunya udah masuk, selanjutnya kita masukkan coklat bubuk. Di sini aku menggunakan coklat bubuk dari Chefmade.
yang terbuat dari 100% bubuk kokoa. Aku gunakan sebanyak 100 gram. Selanjutnya bisa kita ayak, tentunya untuk mempermudah si bubuk coklat ini tercampur rata. Setelah itu bisa kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini sudah tercampur rata, tidak perlu banyak-banyak mengaduk karena kita tidak ingin browniesnya jadi keras karena terbentuknya gluten. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 4 cm sebanyak 3 buah. Lalu beli baking paper yang lebih panjang daripada loyangnya agar lebih mudah mengangkat browniesnya nanti. Oh ya, hampir aja lupa, aku juga tambahkan coklat chips dari Chef Made. Untuk jumlahnya sekitar 150 gram. Ini membuat brownies kita jadi makin coklat, enak banget. Setelah itu baru adonannya bisa kita tuang ke dalam loyang. Untuk berat adonan yang varian original ini sekitar 900 gram ya. Jadi aku sarankan kalau teman-teman membuat dalam jumlah banyak seperti ini, adonannya ditimbang satu-satu. Agar jumlah adonan per loyangnya itu sama ya, tidak ada yang kebesaran atau kekecilan. Nah, kalau ini yang untuk brownies aku pakai 600 gram. Lalu ini aku setkan dulu dalam kulkas sebentar. Sedangkan untuk adonan cheese aku juga pakai 600 gram. Aku tuang dulu setengahnya, lalu timpa dengan adonan cheese-nya. Dan setelah adonan cheese-nya masuk, bisa kita timpa lagi dengan adonan brownies. Nah, kira-kira seperti ini bisa kita timpa kayak gini, dan bisa kita buat swirl atau marmer. Di sini aku menggunakan sumpit ya teman-teman. Oh ya, untuk adonan cheese-nya sendiri, kalau teman-teman ingin lebih gurih rasanya, saranku gunakan keju spread dibanding dengan cream cheese. Selanjutnya untuk brownies yang cookies, setelah disimpan di dalam kulkas, adonan browniesnya akan lebih set dan bisa kita taruh di atasnya topping cookies yang sudah kita buat tadi. Tanda adonan brownies yang sudah set yaitu jika kita pegang adonannya dia nggak lengket lagi di tangan. Nah, dengan adonan brownies yang set ini, dia bisa menopang cookiesnya jadi nggak tenggelam ketika kita matangkan nanti. Oh ya, selama aku mengerjakan adonan brownies tadi, aku juga sudah memanaskan si oven yang kita gunakan. Oven ini sudah aku panaskan sekitar 10-15 menit sebelumnya. Dan pastikan oven sudah benar-benar panas ya sebelum dimasukkan adonan brownies ini. Awal memanggang kita akan pakai suhu tinggi sekitar 180-190 derajat Celcius selama 10-15 menit aja. Untuk apinya sendiri di sini aku pakai api atas bawah ya. Setelah sekitar 10-15 menit berjalan, dan bagian atas brownies sudah kelihatan terbentuk shiny crust-nya, bisa kita turunkan suhunya ke 160-170 derajat Celcius selama 20-30 menit hingga matang sempurna. Untuk suhu dan waktu sebenarnya ini bisa fleksibel setiap oven. Jadi pastikan teman-teman mengenal karakteristik oven masing-masing. Yang penting pada saat awal pengovenan, teman-teman sudah pastikan oven sudah benar-benar panas merata, agar shiny crust-nya bisa terbentuk dengan sempurna. Bagi yang nggak punya api atas juga nggak masalah. Yang penting pastikan oven tersebut memiliki panas yang rata. Terutama teman-teman yang menggunakan oven tangkring nih, harus benar-benar hafal gimana karakteristik oven masing-masing. Saranku untuk bisa mengontrol suhu dalam oven, teman-teman bisa membeli termometer portable untuk oven. Untuk belinya di mana, nanti aku cantumkan linknya ya. Nah, setelah browniesnya sudah benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyangnya dan bisa kita potong-potong sesuai dengan selera. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membuat brownies ini dengan ukuran kecil, teman-teman bisa mengkonversi resep brownies ini menjadi lebih kecil. Untuk yang ingin membuat original, bisa menggunakan 3 telur. Sedangkan untuk yang keju serta cookies, teman-teman bisa menggunakan 2 telur saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dalamnya masih basah, moist, dan fudgy. Untuk brownies cookiesnya sendiri, di sini bisa kelihatan juga ya shiny crust-nya di antara cookies-cookiesnya ini. Oh ya, bagi yang penasaran daya tahan brownies ini berapa lama sampai bisa dikirim keluar kota? Untuk yang cookies dan original, daya tahannya sendiri lebih lama dibanding yang cheese ya. Sekitar 7-10 hari di suhu ruang. Dan kalau teman-teman ingin lebih tahan lama lagi, bisa masukkan ke dalam kulkas. Itu bisa sampai 2 atau 3 minggu. Sedangkan untuk yang cheese, sekitar 3 harian di suhu ruang. Dan bisa sekitar seminggu sampai 2 minggu jika dimasukkan ke dalam kulkas. Dan untuk rasa browniesnya sendiri, menurut customerku dan teman-teman yang udah nyoba, ini rasa manisnya pas, nggak kemanisan, teksturnya super moist, dan ada sedikit rasa pahit dari coklatnya yang membuat brownies ini jadi makin mewah. Nah, itu sebabnya aku suka menggunakan Chef Made. Karena Chef Made ini walaupun bentuknya kompon ya, bukan couverture, rasa pahit dari dark coklatnya tuh berasa.
Jadi berasa lebih rich dan mewah, tapi masih dalam harga yang terjangkau. Jadi cus, cobain resepnya di rumah. Tentunya pakai coklat dari Chef Made ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.